Ya pemirsa, isu penistaan agama atau kasus penistaan agama dugaannya ini terus berkembang ya, kemudian ke dugaan isu makar dan juga penangkapan aktivis. Kita akan membahasnya pemirsa dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bu Siti Zuhro, pengamat politik dari LIPI. Selamat malam Bu Siti. Selamat malam Mbak. Iya, ada Pak Refli Harun juga nih, pakar hukum tata negara. Selamat malam. Selamat malam. Kedinginan ya Pak ya? Kedinginan. Kemudian ada ini Ferry Manulang dari Bara JP. Selamat malam. Selamat malam. Bara JP yang melaporkan dugaan makar itu ya Pak ya? Ya, kami melaporkan. Nah ini mungkin ini dah Pak Ferry Manulang dulu nih, dasar apa melaporkan ya, katanya ada penghasutan provokator yang kemudian menggiring ke tindakan anarkis. Memang ada buktinya bahwa anarkis itu akibat aktor-aktor yang orasi itu? Yang kami melihat bukan larinya ke tindakan anarkisnya. Kami melihat adanya indikasi bahwa memang adanya orasi dari Bapak Fahri yang mengatakan di situ jelas bunyi orasinya itu adalah yang memberikan kebohongan kepada publik. Artinya dia mengatakan fitnah Presiden Jokowi menghina ulama, memaki ulama, Presiden Jokowi menista simbol-simbol Islam. Nah, pertanyaan kami di mana ada penistaan itu? Dan dua, kalau kita berbicara masalah makar, di sana ada mengatakan bahwa Fahri Hamzah memberikan gambaran bagaimana sih untuk melakukan makar itu sendiri. Maksudnya impeachment begitu? Iya, dia mengatakan salah-salahnya melalui parlemen jalanan. Dia memberikan gambaran, artinya dalam pasal 110, kalau kita agak salah, ayat 21 mengatakan, bisa dikatakan seseorang itu melakukan makar bila menyuruh orang lain, memberikan kesempatan orang lain, memberikan sarana, mengarahkan, dan memberi gambaran. Dan kami lihat di situ ada usaha. Ini yang diadukan Fahri Hamzah saja atau ada beberapa aktor lain? Yang kami laporkan. Satu saja? Satu saja yang kami laporkan. Iya, ini mungkin Bu Siti Zuhro silakan melihat. Ini isunya berkembang kemudian ke arah isu makar ini. Dan ini saya kepengen dengarkan pakar hukum. Waduh. Oh, pakar hukum. Iya. Saya ingin mendengarkan pakar politik. Sebenarnya saya ingin mendengarkan pakar hukum juga Pak Refli, karena setahu saya pasal-pasal subversif makar ini kan sudah almarhum ya, benar? Belum, ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang PNPS sudah, tapi ada yang belum. Di KUHP masih ada kan? Oh, masih berlaku. Jadi memang bisa dikenakan itu dengan makar ini. Iya, begini, hal-hal seperti ini kan memang relatif ya. Saya termasuk orang yang sebenarnya tidak suka kita menggunakan pasal-pasal seperti ini ya, penyebaran kebencian, makar, karat ya sebenarnya. Ya. Tetapi kita juga kan tidak boleh mentoleransi kalau ada sikap-sikap yang menurut saya juga tidak etis. Makanya kemudian pendekatannya barangkali bukan pendekatan hukum ya, tapi lebih pada pendekatan etika politik ya. Sebagai contoh misalnya, saya ingin dua sisi ya. Apakah etis seorang wakil ketua DPR ikut bagian dalam demonstrasi dan berorasi? Dari sisi hak warga negara ya, hak untuk menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan sah-sah saja tentunya. Tetapi kan seorang wakil ketua DPR itu dia House Speaker, Deputy House Speaker. Dia menyuarakan dan menyampaikan informasi yang diputuskan oleh DPR. Itulah hakikat sebagai House Speaker, dan kita kan tidak tahu pada waktu itu kapasitasnya sebagai apa. Nah, menurut saya seharusnya kan mereka yang dalam jabatan-jabatan tertentu mampu menahan diri. Jadi ini lebih pelanggaran etik bukan pelanggaran hukum menurut Anda? Saya lebih suka ya, soal hukum atau tidak itu biarkan polisi, tapi saya tidak terlalu suka bicara soal pelanggaran hukumnya. Nggak mungkin ada dasar hukumnya tidak pengaduan ini atau? Selalu ada dasar hukum yang namanya pasal-pasal seperti itu kan. Bisa diada-adakan ya Pak? Di rentang dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya katakan adalah etika, nah makanya saya dengarkan dari politik juga, etika berpemerintahnya nggak jalan. Jadi bagaimana mungkin seorang pejabat publik ikut bagian dari demonstrasi, bahkan menyarankan agar diduduki begitu ya? Lalu kemudian menyarankan melakukan langkah-langkah yang sebenarnya kan ekstra parlementer, sementara yang bersangkutan adalah wakil ketua DPR. Nah ini yang kadang-kadang tidak jalan menurut saya. Lalu kemudian kita tahu bahwa selama ini kalau kita lihat misalnya menyimak statement dari seorang Fahri Hamzah, statementnya itu kan selalu bernuansa pribadi ya.
Jadi tidak lagi mewakili lembaga DPR-nya. Tapi kan masalahnya unfortunately di recall pun belum bisa diproses sampai sekarang kan. Nah demikian juga saya kira misalnya Fadlizon sama saktinya sama Ahok. Iya, sama saktinya gitu ya. Tapi itu yang saya lihat ya, dimensi yang seperti itu yang menurut saya. Tapi lepas dari itu saya termasuk orang yang yang tidak alergi dengan penyampaian pendapat ya, demo, lalu kemudian ada aktor politik yang menggerakkan demo dan lain sebagainya. Kenapa memangnya? Menggerakkan demo kan hal yang biasa saja. Yang tidak boleh itu adalah kita bicara tentang freedom of expression ya, yaitu kebebasan berekspresi, menyampaikan freedom of speech. Silakan saja. Yang penting peaceful ya, peaceful assembly, peaceful association. Jadi kalau mereka misalnya berdemonstrasi secara damai, menyampaikan pendapat secara baik, tidak ada yang salah. Meskipun ada tunggang-tunggangan. Iya, walaupun jumlahnya, walaupun ada tunggang-tunggangan, misalnya katakanlah ada yang memanfaatkan ini dalam konteks pilkada DKI misalnya untuk makin mendelegitimasi satu aktor dan kemudian menaikkan aktor yang lain, misalnya itu sah-sah saja menurut saya dalam politik. Karena memang ada jalurnya ya. Yang tidak boleh adalah melakukan pelanggaran hukum. Nah, saya tidak bisa mentoleransi kemudian orang yang menjarah. Tidak bisa mentoleransi kemudian orang yang memukul atau melempar batu aparat sampai terluka, merusak mobil, membakar mobil ya. Meskipun sampai Mahrim demonstran itu damai ya. Kalau yang damai itu memang yang damai tidak ada persoalan gitu. Ya Fahri Hamzah kan ikut yang damai ya Mbak, nggak ikut yang malam-malam Mbak. Saya kan tidak bicara tentang pelanggaran hukumnya, saya bicara soal pelanggaran etikanya sebagai wakil ketua DPR. Pelanggaran hukumnya mereka yang bakar-bakar itu. Baik, gitu. Silakan ini dari segi politik. Iya, ada 2 poin penting yang memang tidak hadir dalam proses demokrasi kita. Saya senang karena Bang Refli ini pernah meneliti tentang demokrasi lokal dan peran aktor, gitu ya. Kami satu tim, gitu. Karena judulnya ini saya bawa begitu, saya ingat sekali tahun 2007 dalam demokrasi. Iya, demokratisasi. Jadi intinya dalam demokrasi itu harus menghadirkan satu adalah komunikasi. Komunikasi itu tidak boleh breakdown, tidak boleh mampet, tidak boleh buntu, gitu ya. Dan harus ada kanalisasi. Itulah dibentuk partai-partai politik. Dengan fragmentasi kekuatan politik yang seperti ini, menurut saya memang tidak mudah mengelolanya. Itu satu adalah komunikasi. Kita membaca komunikasi tidak jalan. Antara Pak Jokowi khususnya, karena ini anaknya kan banyak. Ini kan rumah Indonesia, besar rumah Republik Indonesia. Ada anak dari 250 jutaan ini sedang mendapat, gitu loh. Lalu ada asumsi dari anak-anak yang sedang mendapat, kok satunya asik ya disayang, satunya kok kami kok tidak. Bapak kita lapor, sampai di sana tidak ada bapaknya, gitu. Nah, bisa dianalogikan seperti itu. Nah, komunikasi breakdown. Tapi yang kedua adalah sebetulnya dalam demokrasi wajib hadir yang namanya saling percaya itu. Kita dalam membangun demokrasi sudah menumbuh kembangkan rasa saling tidak percaya dan rasa saling tidak menghormati itu. Ini adalah menurut saya akan menjadi blunder bagi kita, kesalahan besar kita, karena lalu akan berbalik akumulatif kan gitu. Tapi Bu Siti Zuhro, itu kalau dari segi seperti itu, tapi kenyataannya seperti diterangkan dari pihak kepolisian ya, ada seperti penekanan ya, desakan agar segera menahan Ahok seperti itu, kemudian memberi tekanan lah ya terhadap sebetulnya membacanya itu harus memahami betul apa sih intisari dari unjuk rasa itu. Intisari dari unjuk rasa itu adalah ekspresi dari kegalauan mereka. Coba baca dengan empati ya, jangan membacanya dengan penuh sakwasangka. Jadi membacanya itu dengan penuh empati. Ini adalah kegalauan, ekspresi kegalauan terhadap keyakinan. Dalam Islam itu ada rukun iman. Jadi ada rasa di mana mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran yang absolut. Sudah. Itu diyakini diyakini dengan keyakinan seperti itu. Menurut saya yang menggerakkan unjuk rasa bukan kekuatan-kekuatan politik, tidak bisa dibaca seperti itu. Kalaupun berapa kali tidak bisa semuanya, pasti hanya tidak sebagian saja, tidak mewakili semuanya, begitu ya Bu ya? Iya, jadi
ini dulu yang harus dituntaskan. Jangan menimpali dengan tindakan-tindakan lain, karena satu tindakan akan ditimpali tindakan yang lain. Baik. Nah, Baik, kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi pemirsa, pro dan kontra akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali bersama kami dalam pro dan kontra, ini masih membahas masalah tudingan isu makar dan penangkapan aktivis ya. Ini dari dugaan kasus penistaan agama, dan ini sudah hadir juga di Fadlizon ini ya, yang juga disebut-sebut wah jangan-jangan ini aktor politiknya, aktrisnya siapa nggak tahu. Nah, ini bagaimana Pak Fadli dengan kemudian berkembang ini isunya bahwa ada aktor politik di balik ini. Tapi sebelum ke Pak Fadlizon, saya ke Pak Ferry Manulang dulu ini ya. Pak Ferry, kenapa Pak Fadlizon nggak ikut dilaporkan ya? Kok hanya Pak Fahri Hamzah aja? Ya, karena kami lihat orasi itu kalau mengarah ke makar dilakukan oleh Pak Fahri, bukan Pak Fadlizon. Jadi yang kami laporkan cuma Pak Fahri aja. Tapi kan Pak Ferry, Anda tahu juga kan, ini bukan baru ada demo ini seperti ini. Dulu juga banyak demo-demo dengan yang lebih sarkasme lah, lebih sarkastik. Ya, sarkastik, lebih apa ya, lebih menyinggung begitu. Tapi tidak ada yang melaporkan apa nih karena Jokowi yang nggak boleh disentuh begitu. Bukan karena itu. Karena kami tengok di sini demo itu tadi arahnya adalah di mana seorang kami umat Islam menuntut adanya suatu yang harus ditegakkan melalui hukum. Tapi tiba-tiba arahnya kenapa menjadi Jokowi gitu? Iya, ini Kenapa menjadi Jokowi yang dicaci maki? Nah, ini arahnya Saya kira gini, perlu diluruskan ya, bahwa kami di DPR waktu itu, saya menerima audiensi dari para tokoh ulama, habaib, para kiai, ormas Islam, pimpinan ormas Islam, ada Ketua Umum Dewan Dakwah, FPI, dari Syafi'iyah dan sebagainya, itu tanggal 28 Oktober. Kemudian saya terima waktu itu bersama dengan Saudara Fahri. Mereka membicarakan berbagai macam hal, termasuk rencana aksi tanggal 4 November, dan juga sejumlah permintaan untuk diteruskan kepada Presiden. Antara lain permintaannya meminta pengawalan dari kepolisian, supaya aksi itu, karena ini aksi damai, tidak ada kaitan dengan SARA, tidak ada kaitan dengan pilkada, minta dikawal, minta dilindungi, gitu ya, dijaga. Kemudian yang kedua, minta agar Presiden sendiri yang menerima para delegasi. Kemudian yang ketiga, minta agar Presiden tidak mengintervensi kasus yang diduga penistaan agama ini. Nah, sehingga itu saya menulis surat kepada Presiden. Ini sesuai dengan Undang-Undang MD 3, kita meneruskan semua aspirasi masyarakat tersebut. Lalu mereka juga meminta kami untuk hadir di sana. Ya. Atas dasar itulah, jadi bukan sebagai demonstran ya. Jadi kami hadir, mau demonstran juga nggak ada masalah. Itu tapi kan statusnya di DPR. Kasus Senturi itu anggota DPR berapa banyak yang demonstrasi, ya? Saudara Marwar Sirait, semua biasa itu. Demonstrasi itu tidak dilarang, gitu ya. Meskipun oleh anggota DPR begitu. Apalagi oleh anggota DPR, bukan meskipun, apalagi. Apalagi. Gitu loh, apalagi. Kan dia kan bersama rakyat, mendengarkan suara rakyat, selama jelas koridornya, ya kan? Tapi orang menjadi menyoroti ketika kemudian Pak Fadlizon menyarankan, udah diduduki saja. Saya nggak pernah menyarankan itu. Pak, boleh di. Saya tidak menyarankan itu. Itu normatif. Pagi ditanya ya soal DPR. Pertama Pak Zulkifli Hasan, Pak Ade Komarudin, mereka juga sudah menyampaikan ya silakan ini rumah rakyat, tapi kan belum ada permintaan. Ya, saya juga mengulang hal yang sama. Saya mengatakan ini rumah rakyat. Ada prosedur, tentu ada permintaan, sampai sekarang belum ada permintaan, gitu ya. Dan mereka ingin menginap bukan apa-apa tuh, juga orang semua lagi reses ketika itu. Tapi juga waktu itu saya menyarankan malamnya ya sudahlah, kan ini pada capek ya, jangan di ini, kan mereka ada masjid-masjid, dan untung ada 2 anggota DPR yang mewakili Komisi 3 ada di situ bernegosiasi langsung. Jadi tidak pernah kita menyarankan, tapi ada permintaan. Tapi permintaan kan harus kita bahas juga, gitu loh. Jadi kalau saya lihat termasuk saya berorasi ketika itu bicara tentang penegakan hukum. Yang saya quote adalah Undang-Undang Dasar 45 pasal 27. Saya quote tentang bagaimana persamaan di depan hukum dan pemerintahan tanpa ada kecuali. Dan tolong ini diterima. Orang melihatnya mungkin lebih jauh karena ini kan kita masih ingat Pilpres dulu begitu ya. Oh enggak, Pilpres sudah selesai. Dan jangan salah, Pak Prabowo itu termasuk yang mendukung pemerintah sekarang ini bisa berjalan baik ya.
17 Oktober 2014 Pak Prabowo sudah bertemu dengan Pak Jokowi, hadir di dalam inaugurasi atau pelantikan Pak Jokowi sebagai presiden, kita tidak ada masalah. Tapi kan dianggap wah ikut manas-manasin ini supaya... Oh ya enggak lah, apa sih manas-manasin? Enggak tahu. Jadi kalau mau manas-manasin itu, saya kira dengan massa lebih dari 1 juta orang ya, itu kalau kita kalkulasi dari Merdeka, Barat, Utara, Selatan, Timur, sampai ke Masjid Istiqlal, kita pakai matematik ya, dengan tingkat kepadatan dari situ, itu massa itu sekitar 1.032.000. Ditambah kalau kita tambahkan lagi massa yang kemudian ke arah Tugu Tani, belum lagi dari Tamrin, itu bukan massa sembarangan, dan itu digerakkan oleh hati nurani gitu loh. Nah ini yang menurut saya beda, ini tidak dipolitisir. Partai politik tidak mampu. Meskipun presiden tentunya bukan asal bicara saja mengatakan ini ada aktor politik Coba yang menunggangi. dengarkan lagi ucapan presiden. Dengarkan ucapan presiden. Setelah Ba'da Isa, nah ada aktor-aktor yang menunggangi, ya kan? Nah tapi kan ini spekulasi, ini zaman demokrasi, harus dijelaskan aktor-aktor politik yang menunggangi kerusuhan itu siapa orangnya. Kemudian Menko Polhukam juga bicara seperti itu. Ada aktor-aktor politik, ada, ya jangan ngomong kayak begitu dong, sebut namanya, jangan pengecut, ya kan? Sebut namanya, apa yang dilakukannya, mau diapakan, gitu loh. Kalau kan banyak di situ, ada Pak Amin Rais, ada saya, ada Fahri Hamzah, ada Hanafi Rais, Saleh Daulay, ada ketua fraksi PKS. Tapi kalau kita menyorot, karena ini demo ini gara-gara ucapan juga kan, gara-gara ucapan Ahok sampai terjadi demo. Tapi ada ucapan Fahri Hamzah juga yang kesannya fitnah juga, katanya Jokowi menghina ulama. Apalagi tadi kalau itu kan pendapat. Jadi kalau tidak diterima kan sehari sebelumnya. Tapi kan nggak boleh, harus ada berdasarkan kan? Yang mana? Pada bagian apa? Fahri Hamzah kan mengatakan bahwa Jokowi menghina ulama seperti itu. Saya nggak tahu ya. Tetapi kalau itu sejauh merupakan pendapat dan itu bukan penghinaan, bukan fitnah. Misalnya ada ulama mau diterima kemudian tidak diterima. Bahkan MH Ainun Najib aja mengatakan ini umat Islam diperlakukan seperti gelandangan kok. Ya, yang lain orang diterima dengan mudah. Dan saya yakin Pak Jokowi itu tadinya mau menerima, tapi ada input atau masukan yang membuat dia kemudian tidak hadir. Nah ini yang harus diselidiki. Nah ini harusnya. Pak, ini kan hanya pendapat saja, pendapat Fahri Hamzah kok dilaporkan nggak melakukan tindakan anarkis loh. Nah, waktu itu dia berdiri berorasi. Berorasi saya memang betul mengeluarkan pendapat, tapi setidaknya itu kan memicu. Oh nggak ada. Itu akan memicu. Tidak ada. Itu akan memicu kemarahan, emosi daripada yang demo sendiri. Yang memicu perkataannya Begini Ahok. Pak, saya ada di situ. Semua pemicunya namanya Ahok. Itu pemicunya ya. Kalau pendapat saudara Fahri Hamzah biasa-biasa saja, itu nggak ada apa-apa. Dia ngomong tentang mekanisme Tapi parlemen. katanya malah Jokowi yang di demo Ahok, kok Fahri Hamzah malah ngobrolin Jokowi sih? Oh bukan, itu kan terserah ya pendapat. Apalagi anggota DPR punya imunitas dalam berpendapat gitu ya. Itu dijamin oleh undang-undang gitu. Tapi menurut Anda etis tidak? Kalau menurut Pak Refli tidak etis gitu? Lah itu etis lah, orang bebas kok berpendapat di negara Republik Iya, Indonesia. imun berpendapat Pak Refli. Ada berpendapat itu ada imunitas. Ada imunitas, Tidak boleh. iya. Ada undang-undang MD3, baca dong. Iya. Ada. Jadi kan nggak pakar kita hukum tata negara. Tanya dulu apa dulu? Tanya dulu. Itu pertanyaan saya. Apa pertanyaan? Anda tadi mengatakan tidak etis begitu anggota Saya kan dewan. gampang begini, it's politik. Ini kan soal politik. Jadi kalau saya membayangkan gampang, Van Lizon. Kalau seandainya itu masih satu partai dengan Ahok, mungkin beda pendapatnya. Enggak lah, saya nggak mau. Nah ini maksud saya begini, Itulah politik saya kira ya. kalau Kepentingan begitu ya. Iyalah, kalau berpendapat kepentingan. itu boleh. Tapi Dan saya kepentingan tidak melanggar hukum kan? Makanya kan saya katakan tadi ada dua dimensi hukum dan dimensi etik. Makanya kan saya katakan saya termasuk orang yang paling tidak suka orang melapor dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita menjadi pejabat publik itu harus ada etikanya. Nah etik itu dia itu tidak diikat dalam aturan hukum, tetapi etika itu soal pantas dan tidak pantas. Kalau dia malah apalagi Kalau misalnya gini, kita kan bicara mengenai sebuah sistem ya. Kalau misalnya setiap misalnya untuk kemudian mengambil sebuah kebijakan, anggota DPR pun demonstrasi, maka kita tidak percaya dengan institusi demokrasi yang namanya DPR. Jadi itu kegiatannya ekstra parlementer terus. Nah, kalau kita bicara, ya kalau di DPR tidak efektif karena kami minoritas, itu soal lain. Tetapi sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan ada pelanggaran hukum, tapi secara etik saya menganggap itu tidak terlalu pantas, apalagi jabatannya wakil ketua DPR. Nah, wakil ketua itu Deputy House Speaker.
Iya. Dia mewakili kepentingan DPR secara besar, begitu. Ini ya. Tapi kan di sini kan kita DPR tahu. itu kan perwakilan rakyat. Iya, Kita tahu bahwa ini kan soal politik, makanya saya katakan ini soal politik. Kalau saudara Fadlizon satu partai maaf dengan ya. Ahok itu lain. Saya gini. Partai Pak Prabowo sendiri sebetulnya tidak secara partai tidak menganjurkan dalam arti membolehkan gitu ya. Silakan kalau merasa terpanggil karena ini udah menyangkut masalah hati nurani. Nah, kalau saya memang diminta oleh perwakilan delegasi yang hadir ketika itu dan diminta masa kita tidak datang dan saya berjanji ketika itu. Dan ketika saya berjanji saya tidak datang, ya bagi saya itu juga masalah integritas pribadi saya gitu ya. Jadi hadir di sana saya kira biasa ya. Dulu Pak AM Fatwa juga pernah naik tangga naik pagar lah segala macam, demonstran anggota DPR biasa. Di luar negeri apalagi ya. Yang Jeremy Corbyn ini ketua partai buruh tukang demonstran. Ya, yang pukul-pukulan tuh apalagi gitu ya. Enggak ada. Tapi ini Maksudnya di luar negeri kan ya pukul-pukulan itu juga biasa gitu. Ini parlemen yang paling lama dianggap ya. Paling lama di dunia kan di Inggris antara lain. Itu biasa saja. Demonstrasi, dia ikut mimpin demonstrasi ribuan orang, jutaan orang dia ikut berbaris, malah wali kota yang mimpin demonstrasi. Menggerakkan Dia menjadi saya dulu aktivis demonstran anti perang di Inggris ya. Pada waktu tahun 2003 itu rapat dengan Jeremy Corbyn yang sekarang jadi ketua partai buruh, anggota parlemen, dia ikut datang mengerahkan. Entah yang dimaksud aktor politik ini apa, menggerakkan atau ada tadi itu ingin menggulingkan pemerintahan? Saya katakan kan ini kan soal dimensi etik. Etik itu pantas tidak pantas ya kan, bisa tidak bisa, bukan soal bisa tidak bisa. Saya katakan tidak melanggar hukum. Tetapi memang soal etika ini kan yang soal, coba bayangkan kalau seandainya misalnya the House Speaker ya, ketua DPR kemudian berada di antara demonstran. Kalau dia memfasilitasi tidak ada persoalan ya. Tetapi kemudian berada di sebuah kerumunan yang barangkali tone-nya adalah ingin katakanlah bicara tentang impeachment terhadap presiden dan lain sebagainya. Dari sisi hukum that's fine. Orang bisa berpendapat. Tapi kan kita bicara ada jabatan-jabatan publik, jabatan politik yang diikat oleh etika. Begini, gitu. Kalau bicara ini kan bicara tentang satu persepsi yang tidak pernah diatur. Bagaimana seorang gubernur seperti Ahok juga bicara bukan hanya etika, hukum dan sebagainya, tapi sampai sekarang tidak ada prosesnya yang terjadi. Jadi maksud saya mau meluruskan bahwa tidak ada masalah anggota DPR mau demonstrasi, itu permintaan rakyat, apalagi ada permintaan gitu, itu saya kira wajib ikut gitu loh. Selama memang tuntutan. Justru etis begitu. Menurut saya etis, tidak etis. Makanya saya bilang ini kan soal perbedaan. Tidak etis yang kabur. Tidak etis itu kabur. Bagaimana sehari sebelumnya mengatakan akan menerima, kemudian tidak menerima. Ya, saya choose base politik. Saya membayangkan kalau seandainya Jokowi itu dari Gerindra tidak akan bicara demikian. Itu yang akan kita bahas selanjutnya. Benarkah demo 4 November ini hanya politik begitu ya? Karena ada dua kubu misalnya yang mengatakan ini disimplifikasi menjadi hanya politik, ataukah benar ini dorongan hati nurani gitu ya, kita akan bahas lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini di Politik atau Hati Nurani. Ini bersama kami dalam pro dan kontra. Kita lanjutkan, benarkah kasus dugaan penistaan agama ini benar-benar murni gitu ya? Saya mau bicara sedikit. Oke. Jadi begini, kita ini kan berdiskusi kan spektrumnya panjang sekali. Entry point-nya tadi adalah orasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, ya kan? Yang bagi beliau menghasut massa dan tendensius untuk makar, kan begitu. Tapi kalau Bu Siti Zuro bicara kok Jokowi tidak mau menemui demonstrasi, beliau bicara lagi, masuk lagi bicara tentang demonstrasi besar-besaran 1 juta dan lain sebagainya. Nah, kita ini mau bicara apa? Kalau ini kan pendapat. Maksudnya poinnya apa dulu gitu loh. Di sini dari barat. Poinnya apa dulu? Nah ini kan sudah. Kalau misalnya poinnya misalnya apakah kok Pak Jokowi tidak mau menemui demonstran misalnya, ya saya ini termasuk orang yang menyayangkan. Kenapa enggak gitu loh? Ya. Kan begitu. Ya. Kalau misalnya poinnya adalah kok seorang Fahri Hamzah yang Deputy House Speaker ikut-ikutan demo seperti menghasut, saya juga menyayangkan pelanggaran etik. Apalagi, ya itu
Kalau peaceful assembly, peaceful association, tidak ada kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, saya termasuk mendukung. Kalau itu konstitusional. Bentar, saya luruskan. Itu adalah peaceful assembly. Jelas ya dihadiri itu. Kalau orang mau makar di situ selesai, bisa, sangat mudah. Tapi itu tidak dilakukan, dan saya kira itu harus kita apresiasi luar biasa ya, kesabaran dari umat Islam dan tokoh-tokoh umat Islam yang hadir. Dan mereka ini digerakkan menurut saya oleh hati nurani mereka. Mereka tidak ada yang membiayai, mereka membiayai diri mereka sendiri. Yang menginap di luar kota datang ke masjid-masjid, mereka menginap di semua masjid yang ada di Jakarta. Jadi ini harus kita hargai, apresiasi. Dan NU maupun Muhammadiyah yang kemarin didatangi oleh Presiden pun udah menyatakan hal yang sama ya. Jadi kericuhan itu urusan yang lain. Mbak Daisa lain lagi, golongan lain lagi menurut Anda. Saudara Fahri Hamzah, bukan saya membela, saya ada di situ. Dia tidak berbicara memprovokasi. Semua selesai kita jam 4 atau setengah 5. Impeachment, dia bicara impeachment loh. Itu dia memberikan gambaran bagaimana salahnya. Loh, dia berbicara begini. Makanya dengar dulu. Dia salah kayak mengarahkan, bukan mengarahkan gambaran. Itu gambaran itu kayak seminar itu ada di dalam semua, dalam konstitusi, dalam undang-undang. Dia mengatakan penistaan agama kok jadi. Dia bicara sebentar. Dia berbicara tentang ini loh parlemen jalanan, ini parlemen ruangan. Nah, beginilah caranya untuk kalau seorang Presiden Jokowi. Kalau istilah Pak Refli poinnya apa gitu? Menjatuhkan presiden, dia istilah poinnya kan Ahok lah. Jadi Jokowi. Ya, itu konteksnya itu dilihat secara keseluruhan. Konteksnya, ya kan? Dan orang berbicara itu kan bicara tentang tata negara saja. Dan dia malah mengatakan itu sangat jauh, tidak mudah. Itu yang dia omongkan. Saya ingin Bu Siti Zuhro ini karena kan ini juga masalah politik, karena banyak juga yang mensimplifikasi ya Bu. Ini kalau bukan Gerindra, kalau Ahok di Gerindra nggak bakal diprotes sama ini Fadlizon ini juga kan. Jadi murni hanya kepentingan politik yang sehingga menjadi Kepentingan politik jangka pendek maksudnya. Oke. Oleh karena itu kita meluruskan Mbak Rahma. Kita harus meluruskan dan kita coba berpikir untuk how to solve this problem. Jadi jangan ke belakang lagi. Kita bagaimana menyelesaikan ke depan. Kita bantu Pak Jokowi ini untuk bagaimana supaya mengelola negara ini sungguh-sungguh gitu ya, win-win solution. Ya, kalau semua itikadnya seperti itu, ada yang itikat buruk ya tadi. Oleh karena itu kita jelaskan sejelas-jelasnya, termasuk ke abang yang sedang menggugat Pak Fahri. Jadi menurut saya ini sistemnya demokrasi, ya kan? Gitu. Jadi kalau ada, katakan tadi Bang Refli bagus sekali mengatakan bahwa seorang pejabat itu harus punya etika. Seorang pejabat itu tahu jabatannya. Oleh karena itu dia tidak bisa sewenang-wenang, apalagi melanggar etika dan sebagainya. Fair dong, kalau gitu harus ada keadilan. Tidak di legislatif, di eksekutif juga harus sama. Maksudnya gubernurnya gitu ya? Nggak usah maksudnya, itu jelas sekali. Jelas sekali. Oleh karena itu sekarang, apakah win-win solution-nya itu mencidukin orang-orang gitu ya, yang sebelumnya kita nggak pernah diciduk-ciduk kan gitu, dan tidak akan ada gitu. Betul, aktivis HMI itu yang ditangkapi itu kan seperti PKI itu yang ditangkapi, harusnya dipanggil dulu dong, diklarifikasi, ditunjukkan kesalahan. Nggak bisa orang main tangkap-tangkap begitu. Nah, ini menarik. Nah, itu etis tidak Pak Refli? Karena begini loh, kalau sementara ini yang udah jelas-jelas tidak diapa-apain, bagaimana orang menilai? Dia juga berbicara sebagai gubernur di Pulau Seribu, pakai baju gubernur, dia berbicara soal pilkada. Ada tim sukses etis kan gitu ya. Jadi bicara etika yang macam mana, di dunia mana kita bicara etika. Tetapi ini yang menjadi itu sudah jelas. Makanya ditanya lagi spektrumnya yang mana. Kalau misalnya ditanyakan kepada saya, apakah seorang gubernur bicara tentang pilkada dengan pakaian seragam dan bukan musim kampanye, itu tidak etis. Kan jelas poin saya. Jadi saya ingin mengatakan begini, orang seperti saya kan tidak ada urusan soal kelompok A, kelompok B, kelompok C, ini kan soal politik saja bagi saya. Tetapi kita mau bicara dalam spektrum yang mana, dalam titik yang mana. Karena tidak ada, ini hanya murni politik, tidak ada memang umat Islam yang tersinggung. Begini, kalau kita misalnya mengatakan ini hanya murni politik, terlalu simplifikasi ya. Tetapi kan itu kan sebenarnya kan banyak sekali kepentingan yang masuk di sana. Ya itu memang ada, tapi banyak juga orang yang benar-benar tersinggung kan banyak juga. Iya, tetapi kan jangan kemudian dialihkan begitu kan? Misalnya kok ada orang yang memang kepentingan politik, tapi ada jutaan orang yang tersinggung. Saya kan mengatakan pertanyaannya apa? Kalau misalnya pertanyaan kan satu-satu. Tadi saya tanya loh, pertanyaannya apa? Enggak. Begini, kan ini kita lari-lari kan. Nah, beliau ini misalnya mengemukakan lagi ada gubernur yang
bicara di Pulau Seribu, saya mengatakan tidak etis, ya kan? Karena berpakaian seragam bicara tentang pilkada dan belum masa kampanye, apalagi? Ya, penegakan hukum lah intinya. Saya tanya lah, bagaimana? Anda sebagai komisaris utama Jasa Marga, tapi juga berbicara sebagai ahli hukum tata negara, itu etis apa tidak? Etis saja. Kenapa? Kenapa? Karena saya tidak membawa-bawa persoalan saya di sana. Iya. Sekarang saya tanya Anda sebagai misalnya, Anda sebagai HKTI atau sebagai apa ke orang Prabowo dan lain sebagainya, kan etis saja. Iya, tapi sekarang Anda kan tinggal lihat berbeda. Apa? Pendapat Anda sudah bias karena Anda sudah berpihak sejak awal kepada pemerintahan, ada di tim, kemudian Anda sebagai pakar hukum kadang-kadang, tapi juga sekarang ada Pak Fadlizon. Anda mengatakan saya tim sukses apa? Ya, Anda dan personal, coba dicek apakah Refli Harun pernah menjadi tim sukses Jokowi. Iya, dicek dulu. Anda tidak korek. Yang kedua, ya, artinya saya komisaris itu independen itu mewakili masyarakat. Nothing to do dengan apakah itu wakil pemerintah, itu kan pertanyaan yang perlu. Anda kan tidak korek. Lalu kemudian, sekarang kita mau berdebat. Anda mau soal apa? Apakah saya tidak pernah mengkritik Jokowi? Saya bikin buku. Namanya nih. Tapi saya tidak berdiskusi. Beliau ini personal jadinya. Sekarang saya tanyakan. Saya juga bukan masalah. Ini kan menjelaskan. Menurut saya bagus dijelaskan sebagai komisaris independen. Saya komisaris independen. Saya memang percaya saya juga murni aja. Ya itu kan masalahnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan membahas kan. Saya sendiri langsung ke komisaris. Makanya aneh kan. Berbicara soal etika. Ya, ini sebagai contoh etis atau tidak etis. Karena itu semua jadi relatif. Dengan dijelaskan kan sudah jelas. Mana yang etis atau mana yang tidak. Anda kan tahu kan ada komisaris yang independen, ada yang lain. Nah, saya komisaris independen. Mewakili masyarakat. Penjelasan itu cukup. 30% masyarakat. Bagi saya penjelasan. Baik, ya ini tapi sekarang saya bicara penegakan hukum deh. Mungkin kembali ke Pak Refli lagi. Oke, saya tanya lagi. Kita tahu ya, mungkin ini yang sangat melukai rasa keadilan publik ya. Karena kan kita tahu ketika Ahok videonya di forensik dulu lah, beginilah, begitu deh. Ketika HMI kerusuhan, itu kan banyak orang tuh videonya, tapi langsung nggak pakai forensik, nggak langsung ditangkap kita. Ini seperti ada dua hal yang berbeda perlakuannya. Ya kan saya mengatakan, kalau penegakan hukum, kalau misalnya dengan ILC saya kemarin itu harus sefair-fairnya ya, dan kemudian harus berlaku. Menurut Anda fair nggak ini? Ya kenapa? Menurut Anda ini fair nggak? Ya kita lihat dimensinya begini ya, satu kasus ya, begini, kalau kita lihat hukum, ada yang langsung berdampak pada misalnya pelanggaran hukum. Misalnya begini, katakanlah seorang misalnya yang memukul, itu kan bisa langsung ditangkap karena dia terlihat dan jelas. Buktinya video kan belum tentu. Saya memberikan metafora seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang ada kejadian kericuhan dan lain sebagainya kan ada kelihatan. Tetapi ada kasus di mana soft, misalnya kasus seperti misalnya pencemaran nama baik, ya kan? Itu soft juga Pak. Siapa yang mulai? Betul. Mau tanya ke saya atau mau membantah? Kalau menurut saya begini, harusnya di dalam mengatasi itu harus profesional dan proporsional ya. Dilihat dulu, pertama diselidiki dulu siapa yang memancing di air keruh ketika itu, yang memulai itu siapa. Jangan langsung memvonis, bisa aksi reaksi. Siapa yang aksi duluan? Apakah dari massa, kemudian ada reaksi dari polisi, gas air mata, atau dari sini gas air mata dan sebagainya. Dan betul video itu harus dijelaskan dulu apa orang-orangnya, alasannya, dipanggil dulu dong. Nggak bisa main tangkap tersangka. Nggak begitu cepat lah kesannya. Mungkin dan begini, HMI itu bukan organisasi sembarangan. Ini organisasi yang sudah tua, sudah lama, ya. Dulu di zaman Bung Karno mau dibubarkan aja melawan. Kok sekarang diperlakukan seperti gelandangan juga gitu loh. Tapi kalau melangkah begitu, nah mungkin ini Bu Siti Zura, kita dengar dulu. Kalau perkembangannya sampai seperti ini, memang kalau Ahok sudah diperiksa kan sebenarnya, ya hanya sabar saja menunggu 2 minggu begitu ya. Sementara yang HM ini juga banyak yang mengkritisi kok langsung begitu cepat begitu ditangkap. Ya, menurut saya lagi-lagi ya, memang kita harus mengatakan apa adanya bahwa penegakan hukum di Indonesia ini susahnya setengah mati. Ibaratnya menegakkan benang basah gitu ya. Selalu tumpul ke atas, runcing ke bawah. Nggak usah pakai basa-basi itu. Kita tidak setuju ya dengan sistem demokrasi, kita bertopeng gitu. Pura-puranya demokrasi.
Tapi apa yang kita lakukan sangat bias, sangat bias. Tapi kan memang benar terjadi pengerusakan itu jelas ada. Begitu. Saya tidak di lapangan. Saya lihat di sini kan jelas polisi bekerja sangat profesional. Mereka melihat ada kerusuhan, mereka melihat ada orangnya ditangkap untuk dilakukan pemeriksaan. Itu kan untuk mengetahui awalnya dari mana. Dan sesuai ada proses bangun tertulis. Nah, itu ada yang namanya double standar. Di sisi lain harusnya diperiksa juga siapa yang menjadi pemicu. Nggak bisa begitu dong. Ya jelas menurut polisi kan polisi. Oh iya, ada mereka bersalah. Ada kan, Anda juga ada. Tapi kan jelas melakukan pengerusakan Siapa yang membakar itu siapa? Ya, untuk mencari keterangan yang sudah membakar Itu gitu. diklarifikasi dulu, dipanggil dulu, bukan langsung jadi tersangka. Wah, bagaimana? Kita ini pidananya telah Anda nggak tahu siapa pelakunya. Bagaimana nggak tahu pelakunya? Jadi diklarifikasi dulu, jangan main tersangka. dengan melihat dari video itu kan kelihatan siapa pelakunya. cepat banget gitu. Ya, karena memang nggak ada nampak di video itu pelakunya jelas pelaku. Banget sampai demo. Dari video itu saya lihat. Enggak lah, itu maksud saya kita mau menegakkan hukum tapi harus betul-betul seadil-adilnya dan melalui prosedur yang Baik, kita biasa, harus break dulu. protap itu penting. Ya, ini protapnya harus break ini, pemirsa, kami segera kembali. Kami dalam pro dan kontra, saya ke Pak Fadlizon dulu. Sebenarnya sudah dijelaskan begitu mengapa kasus Ahok ini memakan waktu lama, bukan karena polisi menunda-nundanya, tapi karena memang pembuktiannya tidak seperti dijelaskan Kapolri, tidak seperti orang membakar Al-Quran langsung bisa ditangkap gitu kan. Ini kan masalah relatif yang diucapkan menimbulkan perdebatan dulu. Betul, tapi kan persepsi masyarakat itu tidak bisa langsung di-guide gitu. Masyarakat kita ini bukan masyarakat bodoh lagi. Bagaimana orang bisa menggerakkan jutaan orang? Bukan hanya di Jakarta pula, di seluruh Indonesia. Nah, maksudnya melanggar pidana juga begitu loh. Ya, artinya masyarakat menilai ada ketidakadilan hukum, ada diskriminasi hukum, ada upaya untuk melindungi yang namanya Ahok ini. Dia udah berbicara seperti itu, udah jelas-jelas, dan banyak orang yang sudah terluka hatinya, tersinggung karena akidahnya, imannya, kan Quran tuh Ya, tapi bagian dari kita iman. bicara hukum kan, Pak. Tunggu dulu, ya makanya. Sementara dalam jurisprudensi, dalam banyak kasus lain, ya termasuk kasus di Bali, ada seorang ibu menyebut canang, ini kotor, jijik, kemudian dipidana. Memang itu jurisprudensi, enggak, itu lebih rendah dong ketimbang nyebut Al-Maidah 51, ya kan? Kalau menurut persepsi. Nah, orang kan sudah membandingkan ada apa? Kok seakan-akan aparat pemerintah melindungi Ahok ini? Baik, Padahal prosesnya kan sedang berjalan. Berjalan itu setelah didesak. Belum. Setelah didesak, baru kemudian berjalan, ya kan? Baru ada pernyataan-pernyataan, itu pun masih ada interpretasi-interpretasi. Waktu aku diperiksa terakhir kali pertanyaan 40. Dia tidak, tapi sudah tidak ada dia pertanyaan itu baru kedua. dipanggil. Yang terakhir itu baru kemarin, Pak. Yang lalu itu dia sendiri mengatakan voluntary. Itu Dan namanya artinya- ngobrol-ngobrol. tidak. Udah ada BP. Karena Nggak, sudah ada ngobrol-ngobrol, Pak, ada pertanyaan sampai pernyataannya. 22 pertanyaan. Tidak ada pemanggilan, Ada. tidak ada. Ada. Mana buktikan? Ada, karena saya Orang- tidak ikut aku mendampinginya. Yang ditanyakan sama dia berikutnya adalah Baru tanggal pertanyaan. 7. Itu cuma klarifikasi saja. Baik, Anda melihat seperti itu Pak Refli, bahwa sebenarnya akar permasalahannya bukan aktor menunggangi, tapi rasa ketidakadilan begitu ya yang memuncak. Rasa ketidakadilan kok Jokowi yang mau dilengserkan? Ya karena kan harusnya yang bersangkutan. Itu sebenarnya kok Jokowi mau Yang mau dilengserkan? lengserkan itu siapa? Jelas ada bahasa di sini. Tuntutan dari masyarakat yang ikut di dalam aksi demo ini, sebagian besar umat Islam, ada juga yang dari non Muslim, ya. Mereka ingin ada keadilan, Baik. menuntut keadilan, Memang penegakan hukum. Ada keadilan dan segala macam, tapi ada juga yang lengser-lengseran ini ada juga begitu ya, ada yang bermaksud seperti ada itu. malah memfitnah Presiden Jokowi, menghina, Baik. mencaci Baik, silakan simbol Pak Islam. Refli. Di mana Silakan, itu Pak ada? Refli. Ya begini, ini kan satu kejadian yang menurut saya banyak maknanya dan banyak interpretasinya dan banyak terlibat. Saya kira kan kita sudah paham semua. Banyak sekali pasti kepentingan-kepentingan yang berseliweran di sana. Termasuk kepentingan pemerintah loh ya. Iya, kepentingan pemerintah. Dan Selain saya kira kan kepentingan- dampaknya kan kelihatan. Setelah ini, kalau saya baca media sosial misalnya, terlihat betul negara kita ini seperti mau perang kan. Kenapa? Kelompok-kelompok yang kemarin itu kan tetap akan berdemo kembali, misalnya 25 November. Tetapi kemudian dari kelompok yang katakanlah bukan di sisi yang 25 ini kan sudah juga menyusun kekuatan sekarang. Spanduk-spanduk sudah mulai bertebaran. Jadi satu dengan maksudnya.
Iya, itu terjadi. Bukan, itu yang saya lihat yang Kelompok yang terjadi. anti demo lah ya. Itu yang saya lihat terjadi. Nah, makanya menurut saya kan kita ini kan latihan berdemokrasi, latihan berbeda pendapat. Kenapa harus dengan kekerasan misalnya? Jadi kalau misalnya katakanlah Yang kekerasan itu siapa? Nggak ada. Enggak, misalnya kenapa harus dengan kekerasan? Kan ada kekerasan yang muncul malam itu. Lalu kemudian sekarang ini kan mau berhadap-hadapan. Saya kan ingin mengatakan hipotesa. Ini saya baru dengar nih mau ada berhadap-hadapan. Saya baru dengar. Saya di media sosial kan ada. Ya kita tahu di media sosial sudah ada. pecah lah ya. Ada buzzer, ada ada. Di media sosial ada. Jadi ya sah saja. Jadi sekarang ini kan yang muncul adalah kita tahu lah kelompok-kelompok yang pendukung Jokowi dan lain sebagainya kan sudah bersiap-siap juga. Lalu kelompok sana juga bersiap-siap paling tidak berperang opini ya. Berperang opini mulai berperang spanduk dan lain sebagainya. Saya selesaikan dulu. Nah, karena itu menurut saya ya. Kita ini kan kalau mau berlatih atau belajar berdemokrasi, ya tidak apa-apa berbeda pendapat. So far, itu tidak melanggar hukum. Kan itu saja sebenarnya. Jadi Anda boleh berbeda pendapat. Setengah mati, tidak bisa pokoknya yang namanya... Tidak ada lagi melanggar hukum bagi Pak Refli ya. Yang namanya Fadlizon itu ya, Gerindra, itu setengah mati. Tidak mungkin akan satu arus terus dengan Jokowi misalnya. Beliau yang bara JP, pastilah apa yang dimaksudkan presiden pasti benar. Prabowo satu arus dengan Jokowi kalau di NKRI begitu Pak. Kan NKRI nih Pak, jangan gitu. Seakan-akan semuanya serba politis, semuanya suka basis itu loh orang. Anda lihat panggung depan sama panggung belakang. Saya sampaikan sikap Pak Prabowo. Saya kira sudah jelas ingin ada kesejukan. NKRI, Pancasila itu sesuatu yang saya kira sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Dan jangan lupa, ini juga buah karya dari tokoh-tokoh Islam di masa lalu. Persoalan NKRI itu juga kan dari Mos Integral Natsir ya, yang dipicu tahun 50. Jadi bukan murni masalah politik saja karena tubuh ini gitu ya. Seringkali kan juga ada tuduhan-tuduhan macam-macam dan jadi saya kira kalau soal NKRI, Pancasila, mereka yang ikut berdemo kemarin ini NKRI Pancasila semua gitu loh. Dan lihat saja yang paling dominan di situ adalah bendera merah putih. Baik. Ada bendera-bendera ormas tapi bendera merah putih paling dominan. Baik, kita harus break dulu, nanti saya ke Bu Siti Zuhro ya setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa. Pro dan kontra ini segmen terakhir, waktunya tinggal 6 menit. Jadi mungkin singkat-singkat saya ke Bu Siti Zuhro dulu sekaligus closing statement nih Bu. Benarkah Saya nggak kebagian mulai tadi. Oh ya udah langsung aja deh. Boleh lah 4 menit. Saya nggak berantem. Mbak Rahma, jadi di sini kan kita tidak sedang semacam conflicting tapi kita harus memberikan solusi, kontribusi. Bagaimana menyelesaikan permasalahan yang serius. Ini serius, jangan dianggap enteng dan tambah dibebani lagi. Jadi pertama saya ingin mengatakan bahwa negara ini sedang membutuhkan strong leadership dari Pak Jokowi. Pak Jokowi harus menjadi uniting force, kekuatan pemersatu negara bangsa kita. Itu tidak bisa ditawar. Jangan dimunculkan sesuatu yang seolah-olah menyelesaikan masalah, tapi justru memunculkan masalah-masalah yang lebih banyak lagi. Itu contohnya nangkep-nangkepin orang ini. Itu teori-teori Orde Baru. Teori-teori di negara yang otoritarian. Sekarang itu demokrasi. Jadi semua itu bisa diakses. Kebohongan pun terakses dengan sempurna. Jadi oleh karena itu menurut saya, kalau nawaitu kita ingin menyelesaikan permasalahan seperti ini, seriusilah. Jangan ada yang hal-hal yang malah istilahnya itu menghambat, hindering atau constraining terhadap penyelesaian ini. Baik. Oleh karena itu saya mohon Pak Jokowi keluarkan aura kepemimpinan khas Pak Jokowi. Yang keputusan itu harus dipertimbangkan secara serius, dampak-dampaknya itu lebih positif atau negatif. Kalau negatif jangan diikuti. Baik. Karena dialah yang memimpin, yang akan mempertanggungjawabkan Pak Jokowi. Baik, Anda sependapat Pak Refli bahwa memang ini saat ini bisa dikatakan ketika semuanya seperti berhadap-hadapan begitu kan menurut Anda, kuncinya ada di Presiden ini, strong leadership dari Presiden. Bisa ya, bisa tidak. Jadi begini, saya kira tergantung kita bagaimana melihat permasalahannya ya. Kalau misalnya penegakan hukum itu tidak berjalan secara baik, instrumen penegak hukum misalnya polisi, jaksa itu tidak berbuat seperti seharusnya, maka dibutuhkan campur tangan kekuasaan untuk mengakselerasi. Saya termasuk orang yang selalu mengatakan kalau polisi dan jaksa tidak
bertindak benar ya untuk memproses hukum siapapun yang harus diproses misalnya ya, apalagi yang memunculkan keresahan publik misalnya, maka wajib hukumnya kekuasaan campur tangan. Jadi intervensinya adalah untuk mengakselerasi. Saya termasuk yang mengatakan hukum adalah langsung di bawah presiden. Tetapi kita harus juga menghormati etika pemerintahan. Sebagai contoh misalnya kalau penegakan hukum itu di KPK, KPK itu adalah independent body. Yang bisa langsung diintervensi langsung adalah kejaksaan dan kepolisian. Sebagai contoh misalnya, ketika polisi zaman sebelumnya misalnya menangkap Novel Baswedan misalnya dengan motif apapun, saya mengatakan ada nuansa yang tidak benar dan presiden harus mengatakan bahwa stop ini. Jadi kalau penegakan hukumnya normal, seorang presiden tidak boleh campur tangan. Tapi kalau penegakan hukumnya abnormal, ya apalagi ada korupsi di sana, maka dia harus menunjukkan strong leadership. Ya, kan begitu. Itu satu. Dan sekarang waktunya ini menurut Anda saat untuk menunjukkan strong leadership, karena kan diduga justru presiden lah yang ada kepentingan. Kita harus melihat test case-nya. Apakah misalnya kepolisian misalnya di bawah Tito Karnavian itu menghalang-halangi proses penyelidikan atau penyidikan, obstruction of justice. Kalau itu ada indikasi seperti itu, ya wajib hukumnya presiden melakukan intervensi. Sebetulnya yang saya maksudkan Mbak Rahma, tidak ansih karena penegakan hukum seperti itu yang dilakukan oleh Kapolri ya, oleh Polri ya. Tapi menurut saya ini Indonesia gitu loh. Indonesia itu adalah sistem presidensial. Presiden itu pemegang otoritas tertinggi di pemerintahan. Bagaimanapun juga dia yang bisa mengatakan negara ini darurat, negara ini tidak darurat. Nanti presiden yang punya. Baik. Makanya kan begini, melihatnya kan dimensi apa dulu. Kan kalau saya ditanyakan dimensi hukumnya, iya, beliau kan bicara dimensi politik kan, makanya tidak berhadapan. Sesungguhnya kan kita bicara dalam kotak yang berbeda. Itu satu. Tetapi berikutnya adalah saya sih sebenarnya orang yang tidak terlalu khawatir tentang Indonesia ini, ya. Kita ini bangsa yang menurut saya moderat, ya, walaupun berkelahi dan lain sebagainya, tetap saja kita bisa sebenarnya. Cuma memang kita ini kan belum memasuki fase berdemokrasi yang sehat, ya. Setelah kemudian sejak zaman demokrasi terpimpin 59 sampai kemudian 98, kita kan berada di bawah kungkungan rezim otoriter, sehingga kemudian energi untuk berdemokrasi secara positif, menghargai perbedaan pendapat, mengelola konflik dan lain sebagainya cenderung belum matang. Baik. Kalau visi pun kan baru-baru sekarang ini saja yang bisa kita belum juga sampai sekarang. Belum matang juga. Baik, silakan Pak Fadlizon, apakah ada sependapat juga bahwa seharusnya saat ini memang ada strong leadership ini, apa yang Anda harapkan? Bukan hanya saat ini saja, saya kira Indonesia itu memang membutuhkan strong leadership, ya. Strong leadership itu artinya firm, ya. Firmnya di mana, atas dasar apa? Atas dasar konstitusi, atas dasar hukum dan kepentingan nasional kita, gitu. Kalau pemimpin pelin-pelan itu bahaya. Kalau pemimpin itu kemudian tidak bisa mengambil keputusan, apalagi di saat-saat yang sangat dibutuhkan, ini juga sangat berbahaya. Jadi saya kira itu berlaku lah dimanapun, apalagi di negara seperti Indonesia dengan 260 juta penduduk, ya, apalagi menghadapi demonstrasi kemarin yang untuk menyatukan yang sudah terlanjur terpecah ini seperti apa harusnya? Harus langkah-langkah yang bijaksana, ya. Tokoh-tokoh, jangan ada diskriminasi, apalagi tadi saya dengar mau dihadap-hadapkan gitu ya, antara kelompok seperti yang dirasakan di masyarakat. Itu saya kira berbahaya. Dan juga presiden jangan memberi message yang aneh-aneh, datang ke tentara, datang ke wah ini pasukan yang saya bisa gerakan kalau darurat. Ini mengirim sinyal-sinyal yang menurut saya bisa salah diinterpretasikan. Maksudnya apa? Mau dipakai darurat untuk apa gitu loh. Jadi mestinya justru datangilah ulama-ulama. Nah, ini juga mungkin maksudnya kalau para JP sekarang ini berbisnis sesuai dengan laporan kami, ya saya proses hukum itu dijalankan. Artinya laporan kami ke saudara Fahri juga dijalankan gitu. Tapi ada sependapat bahwa ini sudah mulai pecah seperti ini, harusnya semua bergandengan tangan. Ya. Sekarang bergandengan tangan masih. Kalau laporan itu saya kira ngada-ngada saja, dan saya kira yang menurut saya harus segera diselesaikan nih. Misalnya kasus HMI ini nggak bisa seperti itu. Itu menimbulkan reaksi yang menurut saya menambah kekisruhan, ya, menambah kekisruhan. Saya kira haruslah bijaksana, hati-hati. Dan kalau kemarin ya kita berandai-andai Pak Jokowi itu menerima para ulama, saya kira ini meredakan suasana. Baik. Gitu. Tapi ya kita tunggu saja nanti ya selanjutnya, semoga tidak seperti yang dikatakan Pak Raif, dia semakin kuat hadapan dan benturannya. Pemirsa dianjurkan. Ya, sayang sekali waktunya sudah habis ini. Terima kasih Anda telah